Seorang pelajar SMK Negeri 14 Kabupaten Tangerang, Banten yang ikut unjuk rasa di gedung DPR 28 Agustus lalu meninggal dunia. Korban sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Mito Harjo akibat mengalami luka di kepala. Suasana duka menyelimuti kediaman ALF, pelajar yang tewas saat unjuk rasa di gedung DPR di Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin malam. Ibu korban yang memegangi foto anak sayangnya ini sesekali terisak setelah mengetahui anaknya yang masih berusia 16 tahun tewas dengan tragis. Sejumlah keluarga, kerabat dan warga menggelar tahlilan setelah memakamkan jenazah korban di TPU Puri Bidara pada Senin sore. Peristiwa ini bermula saat korban diajak temannya ikut demonstrasi di DPR pada 28 Agustus lalu. Korban izin kepada guru untuk pulang karena ingin mengantar ibunya berobat. Namun setelah pihak sekolah menghubungi keluarga, ternyata korban tidak berada di rumah. Usai demonstrasi di DPR, korban sempat dinyatakan hilang. Keluarga baru mengetahui keberadaan korban yang kritis akibat luka parah di kepala di RSAL Dr. Mito Harjo melalui media sosial. Dari media sosial itu karena memang mungkin rekan-rekannya, temannya di lingkungan mengetahui, jadi disampaikanlah ke pihak keluarga dan memang posisinya sudah di rumah sakit dan ditangani alhamdulillah dengan baik di rumah sakit tersebut. Keluarga mengaku ikhlas dengan kepergian korban. Dari Tangerang, Banten, Ai Marani, iNews melaporkan. Pemirsa, jam tangan mewah merek Richard Mille milik mantan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni yang sempat diambil saat pencerahan pada Sabtu sore kemarin dikembalikan. Pengembalian itu dilakukan oleh orang tua remaja yang sebelumnya mengambil jam tangan tersebut kepada pihak Parpol Nasdem. Viral di media sosial, seorang bocah berusia 14 tahun mengambil jam super mewah saat pencerahan di rumah mantan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Sahroni. Warganet pun heboh karena jam tersebut ternyata harganya selangit mencapai 11 miliar rupiah. Karena merasa bukan haknya, pihak orang tua langsung melapor kepada Ketua RW. Kemudian, Kak, ini jam bukan hak kita. Bapaknya juga udah ngomong, kita pulangin ya. Abi udah ketemu Pak RT, Pak RW, udah ketemu perangkat juga ya. Jadi biar ini memang bukan hak kita juga, Kak. Jadi nanti. Dan ini memang betul yang Bapak bilang, ini limited edition kayaknya. Jam yang harganya fantastis tersebut akhirnya dikembalikan melalui anggota DPRD fraksi Partai Nasdem. Pengurus RW setempat juga sempat mengimbau warga yang turut serta dalam penjarahan untuk mengembalikan barang kepada pemiliknya. Sebelumnya, sejumlah massa menggeruduk kediaman rumah Ahmad Sahroni di Jalan Swasembada Timur 22, Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Selain melakukan pengerusakan terhadap sejumlah mobil, massa juga menjarah isi rumah diantaranya jam tangan mewah, tas branded, dan perabotan-perabotan rumah lainnya. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Polri melakukan gelar perkara kasus kematian pengemudi ojek online Afan Kurniawan yang tewas ditabrak kendaraan taktis Brimob Polda Metro Jaya pada demo 28 Agustus lalu. Gelar perkara dilakukan lantaran ditemukan adanya dugaan tindak pidana dalam kasus kematian Afan. Dalam prosesnya, Divisi Propam Polri membagi dua kategori pelanggaran kode etik terhadap 7 personil Brimob tersebut, yakni pelanggaran berat dan sedang. Kompolnas menyebut ketujuh anggota Brimob berpotensi dipecat, sementara Komnas HAM menyatakan akan memeriksa rantis dan CCTV untuk mengumpulkan fakta. Sampaikan adalah memang mengarah potensial untuk dituntut pada PTDH atau bahasa paling gampang pemecatan. Itu yang pertama. Yang kedua ya juga dalam karena kami lihat ya prosesnya, salah satu yang juga penting di samping memang persiapan untuk memutuskan itu adalah juga direkomendasikan untuk mulai melangkah pada pemindanaan. Jadi tadi juga sudah ada teman-teman dari Barreskrim yang sudah menyiapkan manajemen pemidanaannya, penyidikan dan sebagainya. Terus karena juga ada putusan ini, semoga rekomendasi ini segera bisa dilakukan.
Komnas HAM akan terus melakukan fungsinya untuk melakukan pengawasan dan juga pemantauan terhadap proses ini untuk memastikan suatu proses yang berkeadilan dan juga patut. Selain itu Komnas HAM juga melanjutkan pekerjaan kami untuk melakukan langkah-langkah yang sudah kami sepakati untuk memeriksa Rantis dan juga mendapatkan fakta-fakta lain untuk mengumpulkan keseluruhan CCTV yang rekamannya untuk mendapatkan fakta yang utuh terkait awal peristiwa dan hingga pasca peristiwa. Sementara itu, usai gelar perkara hari ini, ketujuh anggota BRIMOB akan menjalani sidang etik mulai Rabu besok. 2 anggota yang masuk kategori pelanggaran berat disidang lebih dulu. 2 anggota BRIMOB yang dikategorikan pelanggaran berat akan disidangkan lebih dulu. Kompol K dan Yon Resimen 4 Korbrimop Polri akan disidang pada Rabu besok. Sementara Brib KR, sopir kendaraan taktis akan disidang hari Kamisnya. Untuk kategori pelanggaran berat dapat dituntut dengan ancaman pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Sedangkan untuk 5 anggota lain yang duduk di bagian belakang kendaraan yang masuk dalam kategori pelanggaran sedang akan disidang di hari berikutnya. Saksi untuk kategori pelanggaran sedang dapat berupa patsus atau mutasi demosi atau penundaan pangkat dan penundaan pendidikan. Keluarga Afan Kurniawan, pengemudi ojol yang tewas tertabrak Rantis Polri, mendapat rumah subsidi gratis dari pemerintah. Keluarga Afan terharu karena semasa hidup Afan bercita-cita bisa membelikan rumah untuk orang tuanya. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyerahkan kunci rumah subsidi kepada keluarga Afan Kurniawan, pengemudi ojol yang tewas tertabrak Rantis polisi saat aksi unjuk rasa. Lokasi hunian ini berada di kawasan Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Keluarga Afan mengaku senang sekaligus terharu. Karena kalau tidak cocok di sini, saya sudah siapkan 2 alternatif rumah subsidi. Yang pertama di Tiga Raksa, yang bagus, ya Pak Heru ya. Yang di Tiga Raksa ya, di Tangerang ya. Kita udah cek, bagus. Yang kedua di Serang ya, gitu. Jadi saya meminta memang bagi Bapak Ibu mungkin tidak muter-muter. Adapun biaya pembelian rumah ditanggung Menteri PKP Marwarar Sirait dibantu BP Tapera. Semasa hidupnya Afan merupakan tulang punggung keluarga dan bercita-cita bisa membelikan rumah untuk kedua orang tuanya. Dari Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Aksi unjuk rasa mahasiswa dan pengojek online di Palu, Sulawesi Tengah berlangsung damai meski diwarnai hujan. Informasi lengkapnya usai jeda, tetap di Sindo Malam.